Dzulkifli adalah nabi yang merupakan anak dari Nabi Ayub alaihi salam. Di dalam Al-Quran memang tidak banyak ya ayat yang menerangkan tentang kisah dakwah dari Nabi Dzulkifli. Tetapi beliau termasuk di antara 25 nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau tinggal di kota Syam, yang memang kota Syam ini saat itu masih menjadi kota yang syirik ya. Penduduknya banyak yang menyekutukan Allah, menyembah berhala. Nah, kehidupan Nabi Dzulkifli ini terkait dengan kehidupan dari Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Karena semenjak beliau lahir dan memasuki masa anak-anak, remaja, Nabi Dzulkifli ini sudah terpisah dengan ibu dan bapaknya. Dia mengembara dan mengembara, mencari pengalaman kehidupan yang lebih luas lagi. Sampailah dia di kota Syam, yang di situ ada tinggal seorang nabi, yakni Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam saat itu sudah berusia sangat senja ya. Sudah sangat tua, bahkan sudah mulai melemah tenaganya. Satu hari Nabi Ilyas alaihi salam mengumpulkan seluruh umatnya, seluruh kaumnya di tempat yang terbuka dan luas. Dia bermaksud ingin mencari penggantinya, mengganti sebagai sang pendakwah dan juga sebagai hakim. Dikumpulkanlah orang-orang ketika itu, orang-orang yang beriman, yang menjadi kaum-kaumnya yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kata Nabi Ilyas, sesungguhnya kalian semua tahu bahwa aku sudah sangat tua ya. Tenagaku sudah sangat lemah. Aku ingin di antara kalian ada yang bisa menggantikan pekerjaanku, tugasku, baik sebagai pendakwah maupun sebagai hakim yang memutuskan segala perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Siapa di antara kalian yang sanggup menggantikanku, baik sebagai pendakwah maupun sebagai seorang hakim? Ya tentu nih kaumnya gak ada yang berani, karena mereka tahu tugas nabi, tugas rasul, pendakwah, dan juga sebagai hakim itu bukan tugas yang ringan. Semua kaumnya tidak ada yang sanggup untuk menyediakan dirinya untuk menggantikan tugas dari Nabi Ilyas alaihi salam. Tapi dalam kondisi yang sepi begitu, tiba-tiba ada anak muda, anak remaja ya. Dia masih sangat muda belia. Namanya Bashar. Saya Tuan Guru. Nabi Ilyas melihat ini anak sudah berani, padahal dia masih sangat remaja ya, muda belia. Saya guru, saya siap menggantikan Tuan. Saya sanggup. Nabi Ilyas senyum, wahai anakku, tugas menjadi pendakwah, tugas menjadi hakim itu berat anakku. Kau masih sangat muda belia, sementara aku membutuhkan orang yang sudah dewasa, yang sanggup menanggung beban yang berat ini. Akhirnya ditolaklah permintaan dari pemuda bernama Bashar ini. Hari yang kedua Nabi Ilyas mengumpulkan lagi tuh kaum-kaumnya. Wahai kaumku, siapa di antara kalian yang sanggup menggantikan pekerjaanku, tugasku sebagai seorang pendakwah dan seorang hakim, sebagai orang yang menjadi pusat mengadukan persoalan? Kepala suku lah barangkali. Tidak ada yang ngacung ya, tidak ada yang angkat tangan, kecuali pemuda yang bernama Bashar ini. Saya Tuan Guru, siap saya menggantikan Tuan sebagai pendakwah dan juga sebagai seorang hakim. Nih Nabi Ilyas ini anak ini lagi. Nak, kau terlalu muda nak.
Aku ingin orang yang sudah dewasa dan matang. Coba yang lain ada yang berani tidak menggantikan tugasku sebagai pendakwah dan hakim? Ada yang berani, enggak saya enggak sanggup, itu pekerjaan yang sangat rumit dan berat. Enggak ada yang menawarkan diri. Sampai di hari yang ketiga, kembali Nabi Ilyas mengumpulkan kaum-kaumnya, kemudian menawarkan diri, siapa di antara kalian yang bisa menggantikan posisiku, tugasku sebagai pendakwah sekaligus sebagai seorang hakim. Lagi-lagi pemuda yang bernama Bashar ini, dia ngacung, saya Tuan Guru. Hai nak, kau dari kemarin ngacung terus, menawarkan diri terus, kau mampu? Mampu Tuan Guru. Bukan begitu nak, kau masih sangat muda, kau masih remaja. Aku khawatir kau nggak mampu menimba beban ini, memikul beban ini sangat berat. Pendakwah, kemudian menjadi hakim itu bukan tugas yang main-main. Kau sanggup? Sanggup Tuan Guru. Akhirnya baiklah kalau begitu, karena semua kalian tidak ada yang menawarkan diri, tidak ada yang bersedia, hanya pemuda ini, hanya anak remaja ini yang sanggup, sudah. Aku serahkan tugasku kepada anak muda ini, karena mungkin hari ini, esok, lusa barangkali Allah memanggilku. Harus ada yang menjadi penggantiku pendakwah di kota ini untuk menyelamatkan orang-orang dari kesyirikan. Dan juga sebagai hakim untuk menentukan perkara-perkara yang ada di masyarakat kita. Setuju tidak kalau pemuda ini kita angkat sebagai penggantiku? Ya semua orang setuju karena nggak ada yang bersedia. Maka mulai saat itulah pemuda remaja yang namanya Bashar ini ditampuk sebagai pengganti ya, yang menanggung tugas dari Nabi Ilyas alaihi salam. Akhirnya pemuda ini diangkatlah sebagai juru dakwah pengganti Nabi Ilyas, dan dia mendapatkan gelar Dzulkifli. Dzulkifli artinya adalah orang yang menanggung, yang siap menanggung tugas dari Nabi Ilyas alaihi salam. Maka saat itulah Nabi Dzulkifli dia sibuk menjadi pengganti dari Nabi Ilyas alaihi salam, baik sebagai seorang pendakwah, walaupun saat itu beliau belum diangkat menjadi nabi, tapi sudah berdakwah, menyampaikan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ilyas ke kampung-kampung, ke orang-orang, ke rumah-rumah. Karena waktu itu kota Syam masih banyak orang yang menyembah berhala. Sehingga Nabi Ilyas berdakwah, menyampaikan bahwa berhala itu adalah benda yang wajib untuk ditinggalkan. Tuhan yang semestinya disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain itu juga Dzulkifli ini menjadi seorang hakim. Ya sama dengan sekarang ini ya, menentukan ada orang yang bertengkar, ada orang punya kasus, diadukan, diadili oleh Nabi Dzulkifli ini. Nah, satu hari iblis ini ingin menggoda dan mengganggu Nabi Dzulkifli. Karena beliau tiap hari bolak-balik ke tempat persidangan ya. Tempat persidangan ya, kalau kita punya kantor persidangan lah ya, untuk memutuskan segala perkara-perkara masalah yang ada di tengah masyarakat. Selesai beliau bekerja di persidangan itu, memutuskan satu perkara, beliau biasanya pulang ke rumah sebelum zuhur ya. Ya walaupun saat itu belum ada syariat salat zuhur ya. Pulang ke rumah biasanya di jam 12 siang, tengah hari beliau beribadah. Sehingga 1 jam sebelum beliau ibadah, beliau pulang duluan untuk tidur. Untuk tidur sehingga ketika datang waktu sholat, tenaga sudah fit kembali. Tiap hari begitu ya. Nah ini iblis ini geram ya, marah ini. Karena apa? Dia berharap ketika Nabi Ilyas wafat sudah tua, gak ada yang menggantikannya sebagai nabi dan rasul. Nyatanya ada anak muda yang masih gagah berani ya, masih fit, yang menanggung pekerjaan tugas dari Nabi Ilyas. Ini harus saya ganggu ini, supaya dia gak betah melaksanakan tugas dari Ilyas ini.
Ketika Nabi Dzulkifli ini mau pulang, mau tidur, 1 jam sebelum sholat duhur lah ya, iblis datang dalam bentuk kakek-kakek tua. Dan dia sengaja menyita waktu istirahat yang mestinya 1 jam digunakan untuk istirahat, untuk tidur. Dia sengaja datang, ngajak ngobrol, ngajak bicara, berbincang-bincang, diskusi, sehingga waktu untuk istirahatnya habis untuk melayani kakek tua ini untuk berbicara, berdialog. Sampai di rumahnya tinggal waktu sholat, sementara dia nggak ada waktu untuk istirahat lagi. Dia setelah sholat harus segera kembali ke kantor persidangan. Hari yang kedua begitu, pulang dari kantor persidangan, tiba-tiba datang orang tua yang seperti kemarin, ngajak ngobrol panjang lebar, begitu lama. Sehingga waktu yang biasanya 1 jam sebelum zuhur dia dipakai untuk tidur, akhirnya digunakan untuk melayani obrolan si kakek ini, yang ternyata adalah iblis ya. Habis saja waktunya sampai ke waktu sholat. Begitu sholat nggak ada waktu istirahat, langsung berangkat ke tempat persidangan. Sampai di hari yang ketiga, terus diganggu ini pekerjaan dari Nabi Dzulkifli sebagai seorang hakim. Akhirnya ditanya waktu itu, Nabi Dzulkifli nggak tahu siapa sebenarnya kakek tua ini. Wahai kakek, kau ini siapa? 3 hari berturut-turut kau menggangguku. Waktu tidurku habis hanya untuk ngobrol denganmu. Kau ini siapa? Kau membuat aku capek. Kau membuat aku tersita waktunya banyak. Nggak ada waktu istirahat. Sholat langsung saya kembali ke tempat ini. Kau siapa? Jujur, wahai Dzulkifli, saya adalah iblis. Oh, kamu iblis? Iya, saya iblis. Mau apa kau ke sini? Aku sengaja mengganggumu. Aku sengaja menggodamu, merusak pekerjaanmu, supaya kau melepas tanggung jawab ini. Ngapain sih kamu menerima tanggung jawab dari Ilyasa tadi? Kenapa? Kau masih muda. Kau masih muda, masih remaja. Sudah menanggung pekerjaan yang begitu berat dari Ilyasa. Lepas sajalah. Ini iblis ini. Oh maaf iblis, ini urusanku, bukan urusanmu. Aku sudah siap jiwa dan raga untuk menggantikan pekerjaan dari Nabi Ilyasa alaihi salam. Beliau sudah tua, sudah rapuh tenaganya, dan aku siap menjadi penggantinya. Hanya iblis merasa, ini sih gagal ya, terlalu kuat imannya. Pergilah iblis, tidak jadi menggoda dan mengganggu pekerjaan Nabi Dzulkifli alaihi salam. Sejak itulah Nabi Dzulkifli tiap hari sibuk dengan berdakwah ya, menyampaikan visi Islam ya, menyadarkan masyarakat kota Syam yang banyak menyembah berhala. Karena waktu itu belum ada nabi lagi. Dan juga sebagai hakim memutuskan berbagai macam persoalan perkara yang ada di masyarakat, dan cukup adil ya. Beliau sangat sabar menghadapi berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat. Bahkan dia menghadapi iblis pun dia sabar, dia nggak marah-marah ya. Dia nggak sampai kemudian menghiraukan, tidak menghiraukan. Itulah Nabi Dzulkifli, orangnya lembut, tegas dan sangat sabar. Dari rumah ke rumah berdakwah, dari orang ke orang, akhirnya banyaklah pengikut dari Nabi Dzulkifli. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai nabi dan rasul, pengganti dari Nabi Ilyasa alaihi salam yang sudah wafat ketika itu. Nah, ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, semakin semangat Nabi Dzulkifli ini menyampaikan dakwahnya. Nah, saat itu kebetulan hiduplah seorang raja, raja yang tirani, raja yang zalim. Bahkan dia mengaku menjadi Tuhan, layaknya Fir'aun laknatullah alaihi, mengaku dirinya sebagai Tuhan, sehingga satu kota Syam ini orang berbondong-bondong tiap hari untuk sujud dan menyembah kepada raja tirani ini. Bahkan dalam satu keterangan bahwa raja ini sudah pernah membunuh 400 nabi dan rasul. Bayangkan, ini sungguh biadab.
Fir'aun saja belum pernah ada keterangan dia membunuh Nabi dan Rasul. Ya, walaupun mungkin ada ya, tapi belum terekspos ada berita atau keterangan Fir'aun pernah membunuh Nabi dan Rasul. Tapi raja tirani ini yang dihadapi oleh Nabi Dzulkifli, dia begitu kejam dan bengis, dan dia sudah berhasil membunuh 400 nabi. Bukan orang biasa. 400 nabi dan rasul dibunuh dengan pedangnya yang begitu dahsyat itu. Ini kan benar-benar raja yang biadab ini ya. Raja yang biadab. Orang yang tidak mau menyembah dirinya langsung dibunuh. Orang yang berani menuhankan lain selain dia langsung dibunuh. Dan satu hari ada menterinya, anak buahnya yang melaporkan aktivitas dari Nabi Dzulkifli yang tiap hari berdakwah. Wahai Tuan Raja, iya ada apa? Di pelosok kampung sana, aku dengar ada seorang laki-laki yang dia ngaku menjadi Nabi dan Rasul. Oh begitu. Lalu dia mengajak orang-orang di kota Syam ini untuk meninggalkanmu, untuk menyembah Tuhan lain selain dirimu. Ini kalau dibiarkan, yang menyembah Tuhan akan semakin habis. Satu persatu banyak yang meninggalkanmu, menjadi pengikutnya anak muda ini yang ngaku menjadi Nabi dan Rasul ini. Oh kalau begitu tangkap dia. Tangkap dia. Dia bisa berbahaya ini. Dia bisa membahayakan tugasku sebagai seorang Tuhan, anak Tuhan. Tangkap dia. Dicari-cari Nabi Dzulkifli ini, ketemu dan ditangkap. Begitu ditangkap, dibawa depan sang raja bengis ini, raja tirani ini. Hei anak muda, apa benar berita yang selama ini saya dengar? Apa Tuan Raja? Aku dengar kau di satu kampung selalu berdakwah menyampaikan bahwa ada Tuhan lain selain aku. Ya memang Tuan, aku Nabi, aku Rasul, utusan Allah untuk menyampaikan misi dakwah, mengajak orang-orang satu kota Syam ini untuk menyembah kepada Allah. Lalu aku kau anggap apa? Tuan, saya mau nanya, kalau Anda mengaku Tuhan, kalau Anda hanya Tuhan untuk orang-orang kota Syam ini, lalu siapa Tuhan yang menciptakan alam ini? Kalau kau menganggap bahwa kau raja dan Tuhan di kota Syam ini, seluruh penduduk Syam wajib menyembah Anda. Anda menjadikan dirimu sebagai Tuhan. Kalau Anda menganggap bahwa Tuhan, Anda Tuhan satu kampung Syam ini, lalu siapa kira-kira Tuhan yang menciptakan alam ini? Sebaliknya, kalau Anda yang menciptakan alam ini, Anda kan Tuhan. Tuhan berarti menciptakan langit dan bumi. Saya nanya, kapan Anda menciptakan langit dan bumi? Anda dilahirkan oleh seorang ibu, berarti ibu Anda, bapak Anda, nenek moyang Anda adalah Tuhan semua. Bingung nih sang raja, kaget dia, terperanjat. Tapi dia sempat merenung. Lalu kata sang raja, apa menurut pendapatmu? Maafkan saya Tuan Raja, pendapatku adalah Tuhan adalah Tuhan, bukan Tuhan. Sementara Tuhan kita yang menciptakan saya, menciptakan Tuhan, dan menciptakan langit dan bumi dan seisinya, yang menciptakan semua manusia, menciptakan matahari, menciptakan bulan, memberikan kita rizki, menghidupkan kita, mematikan kita, adalah Allah, Tuhan kita semuanya, bukan Tuhan. Tuhan sama dengan saya, ya, manusia biasa yang bisa lapar, bisa tidur, bisa ngantuk, bisa marah, bisa senyum, bisa sakit. Itu bukan sifat Tuhan, Tuhan. Tuhan gak mungkin sakit, Tuhan gak mungkin lemah, dan Anda pasti nanti akan mengalami kematian. Tuhan gak mungkin mati. Jadi menurutmu, iya, kau adalah manusia biasa. Tuhan kita, Tuhanmu dan Tuhanku sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini raja lama-lama dia tersentuh.
Allah lembutkan hatinya sehingga dia mendengar dakwah dari Nabi Dzulkifli alaihi salam. Lalu bagaimana? Ya mulai saat ini Tuan bertobatlah kepada Allah. Tinggalkan kebiasaan buruk Tuan. Sudah terlalu banyak Tuan berbuat jahat. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Tuhan yang semestinya Anda sembah. Anda bukan Tuhan. Jadi manusia, orang sekota Syam ini tidak berhak menyembah Tuhan. Dan itu dosa yang begitu besar. Kalau Anda ikut ajakanku, beriman kepada Allah, kau akan selamat hidupmu. Oh begitu, iya. Lalu kalau saya ikut ajakanmu, menyembah Tuhanmu, kira-kira apa balasannya? Nabi Dzulkifli menjawab, balasan untuk orang yang menyembah kepada Allah adalah surga. Apa itu surga? Kata sang raja. Surga adalah tempat yang Allah sediakan untuk mereka orang-orang yang ibadah, yang tunduk kepada Allah, yang menyembah kepada Allah. Kalau saya nggak mau bagaimana? Kalau Anda nggak mau, maka Anda kelak akan masuk ke neraka. Neraka? Ya. Apa neraka itu? Diterangkan oleh Nabi Dzulkifli. Neraka adalah tempat nanti di akhirat yang pasti kita akan menemukan tempat itu. Kalau kita nggak punya amal, kita nggak beriman kepada Allah, kita durhaka kepada Allah, kita akan dilemparkan ke dalam neraka tadi. Oh begitu. Di sang raja mulai melunak. Dan dia terus berdialog dengan Nabi Dzulkifli alaihi salam. Kalau begitu, apakah saya mesti mengikuti ajakan Anda? Iya. Saya serahkan kepada Tuhan, berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepada Allah, sembahlah Allah, tinggalkan kebiasaan buruk Tuhan untuk mengajak masyarakat menyembah Tuhan. Karena Tuhan bukan Tuhan. Tuhan manusia biasa. Lalu caranya bagaimana kalau saya harus menyembah Tuhanmu? Ya kau masuk Islam, kau masuk ke dalam syariatku. Caranya ya kau bersyahadat. Kalau kita mungkin bersyahadat ya, kau akan saya baiat, kau akan saya ajak untuk masuk ke dalam agamanya Allah. Anda mau Tuhan? Ya saya mau. Anda mau? Iya, saya mau. Benar, benar. Saya kok meyakini bahwa ucapan Anda kan ucapan seorang nabi. Aku kok tiba-tiba meyakini bahwa perkataan Anda perkataan seorang rasul. Ucapanmu menggetarkan hatiku, kata sang Tuan Raja. Aku yakin yang kau ucapkan adalah benar, wahai Dzulkifli. Mulai saat ini, baiklah. Aku ingin menyembah Tuhan. Aku ingin berubah. Aku pun sudah mulai yakin bahwa aku bukanlah Tuhan, aku manusia biasa. Iya, Tuhan bukanlah Tuhan, manusia biasa. Kemudian di baiatnya, bersyahadatlah. Sang raja ini bersyahadat. Setelah itu kemudian Dzulkifli, iya Tuhan. Setelah ini saya harus ngapain? Anda silakan sekarang mandi. Mandi? Iya. Kenapa harus mandi? Dengan mandi Anda akan lebih segar untuk meninggalkan kekafiran yang sudah lama Anda kerjakan. Kau mandi, setelah mandi kau sudah benar-benar sah menjadi seorang pengikutku dan menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Mandi Tuan Rajanya. Sang raja pun mandi, setelah mandi pakai baju yang bersih. Lalu bagaimana Dzulkifli setelah aku mandi? Ya, kita beribadah kepada Allah. Caranya ikuti saya. Diajarkan bagaimana cara menyembah Allah ya. Mungkin cara kita diajari sholat lah. Diajarkan sholat seperti ini, seperti ini. Sholat menurut syariat dari Nabi Dzulkifli ya. Tentu berbeda dengan syariat di zaman baginda Rasulullah ya. Syariat mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ilyas dan dari Nabi Musa alaihi salam. Setelah ibadah ini sang raja merasakan kok damai sekali. Sejuk sekali. Rasa ini yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku menjadi seorang raja yang besar. Istanaku besar, tentaraku hebat. Seluruh masyarakat kota Syam menyembah kepadaku. Tapi semua itu gak membuat aku menjadi bahagia. Tidak menyebabkan aku menjadi senang. Aku malah gelisah, tidak menentu.
Tetapi sekarang ketika aku mengikuti ajakan Zulkifli ini, kok aku damai ya, sejuk sekali. Berarti aku semakin meyakini bahwa Zulkifli adalah Nabi dan Rasul yang wajib saya ikuti seruannya. Allah adalah Tuhanku yang sebenarnya, yang harus aku tinggalkan kejahatan, berhala yang selama ini aku sembah, aku tinggalkan. Aku akan menyembah kepada Allah, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Zulkifli, yang sebetulnya adalah Tuhan seluruh alam. Nah, akhirnya begitu selesai di baiat, Nabi Zulkifli mohon pamit, dia kembali pulang dan dia berdakwah. Dia mengembara untuk berdakwah, menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat kota Syam yang masih banyak menyembah berhala. Sang raja ternyata mengikuti. Ketika Nabi Zulkifli ini pergi dari istana, berpikirlah sang raja, saya pun harusnya pergi dari istana ini. Aku ingin seperti Zulkifli, dia pergi mengembara sehingga dia total menyembah kepada Allah. Akhirnya nih sang raja diam-diam dia meninggalkan istananya. Dia tanggalkan pakaian kebesarannya. Dia membawa pakaian yang sangat sederhana, membawa buntelan ya, bungkusan bekal untuk diam di bawah satu perjalanan itu. Kondisi istana sepi, tidak ada yang tahu, nih sang raja pun pergi. Ya, begitu pergi ketemu dengan Zulkifli lagi. Wahai Nabi Zulkifli, ya, aku ingin meninggalkan istanaku. Loh, kenapa Tuhan? Saya ingin mengabdikan diri kepada Allah. Saya butuh tempat yang sepi, tempat yang bisa saya beribadah secara khusyuk. Apa kira-kira yang Allah berikan kepadaku, wahai Zulkifli? Kalau aku menyembah kepada Allah, kira-kira diterima nggak ibadahku? Ada nggak kau menjaminku taubatku diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Zulkifli, diterima Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar taubat kepada Allah, taubat Tuhan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku kurang puas. Akhirnya Nabi Zulkifli membuat satu surat, menulis satu surat yang isinya semacam proposal ya, pengajuan agar Allah menerima taubat dari Nabi Zulkifli. Ditulis bahwa saya telah menyediakan diri untuk beriman kepada Allah ya. Mohon kiranya agar Allah bisa menerima taubatnya. Ditulis oleh Nabi Zulkifli dengan surat. Ini Tuhan, ini surat yang saya nanti akan ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian singkat cerita, raja pun sudah tua dan wafat ya, meninggal dunia, tapi meninggal dunia dalam kondisi sudah beriman kepada Allah. Akhirnya ini dikuburlah raja ini bersama surat tadi yang ditulis oleh Nabi Zulkifli tentang pengajuan permohonan agar taubat sang raja diterima oleh Allah ya. Tulis oleh Nabi Zulkifli, dan surat itu dikubur bersama dengan jasad sang raja ini, dikubur. Nah, surat tadi diletakkan di atas dadanya ya, di atas dadanya, kemudian diuruklah, dikebumikan dan diuruk. Nah, kemudian menurut satu riwayat, surat tadi diambil oleh malaikat Jibril ya. Diambil oleh malaikat sehingga surat tadi tidak dikubur bersama sang raja ini. Nah, orang-orang sudah sekian lama, ini raja kemana ya? Bertahun-tahun mencari, raja kok menghilang kemana itu? Mereka mencari satu pelosok kota Syam, dicari itu. Ini raja kita menghilang kemana? Kalau mati boya ada mayatnya, kalau hidup boya ada wujudnya. Ini kemana? Kita nggak bilang-bilang mau pergi kemana. Kalau berburu ke hutan, sang raja kan biasanya izin kepada kita, mengajak kita semua. Kemanapun dia pergi pasti minta dikawal. Ini sudah bertahun-tahun nih sang raja kemana? Dicari itu, sehingga istana kosong tanpa seorang raja. Ternyata ada yang mendeskripsikan bahwa raja mereka sudah mati
dan matinya dalam kondisi beriman kepada Allah atas ajakan dari Nabi Dzulkifli alaihi salam. Akhirnya orang-orang yang masih loyal dengan sang raja, penyembah sang raja ini, marah kepada Dzulkifli. Cari Dzulkifli, tangkap dia. Kemudian dicari Dzulkifli ini. Ayo Dzulkifli, kau telah menipu raja kami. Menipu bagaimana Tuhan? Iya, raja kami gara-gara Anda berubah total ya. Dia meninggalkan kerajaannya dan dia mulai menyembah Tuhan yang gak pernah kami sembah. Kau menipu raja kami, gara-gara Anda raja kami jadi berubah, jadi aneh sampai matinya itu. Wahai Tuhan, maafkan saya. Aku bukan nipu raja Tuhan semua. Karena yang aku sampaikan adalah pesan dari Tuhanku. Raja Tuhan telah mengaku sebagai Tuhan dan itu salah. Anda menyembah berhala pun salah. Apalagi Anda menyembah Tuhan manusia yang sama-sama manusia. Itu perbuatan yang sangat salah. Jadi Tuhan, ayolah beriman kepada Allah. Ikuti seruanku, ikuti dakwahku, tinggalkan semua berhala, sembahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pengawal 1, 2, 3 orang tersentuh akan dakwah Nabi Dzulkifli. Mereka pun akhirnya beramai-ramai satu persatu menyatakan diri menjadi pengikutnya dari Nabi Dzulkifli, menjadi seorang yang muslim yang beriman kepada Allah. Yang akhirnya menteri-menteri ini pun beriman kepada Allah, mengikuti seruan dakwah Nabi Dzulkifli. Mereka pun menyebarkan, mewajibkan kepada seluruh rakyatnya, satu kota Syam wajib beriman kepada Allah. Akhirnya Nabi Dzulkifli diangkat menjadi sang raja. Nabi, Rasul sekaligus raja. Ketika Nabi Dzulkifli menjadi raja dan Rasul, tentu masyarakat semakin banyak berbondong-bondong yang menyatakan dirinya menjadi muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.